Recording in progress. Iya, Assalamualaikum sahabat Izi. Alhamdulillah di hari ini ya, di hari Minggu ya, hari Minggu apa hari Sabtu ini? Coba aku cek, ini hari Minggu apa hari Sabtu sih? Kayaknya kelamaan kita di rumah suka lupa ya, tanggal sama hari sahabat Izi. Alhamdulillah kita di hari Sabtu ini, kita akan berbincang santai lagi ini sahabat Izi ya di tanggal 17 ya, 17 Juli ini 2021 kita akan berbincang santai. Wah, ternyata kalau tanggal 17 ini kalau aku lihat di kalender kurang lebih 3 hari lagi insya Allah kita akan Idul Adha ya sahabat Izi. Bagaimana nih persiapan kita Idul Adha 1442 Hijriah di tengah kondisi masih tetap PPKM diberlakukan juga kondisi pandemi seperti sekarang. Dan kemarin sahabat Izi, sampai tadi pagi sih sebetulnya ya, Fitri sempat baca berita-berita online, banyak yang terkena imbas bukan hanya dari segi kesehatan dengan imbas dari pandemi atau COVID-19 ini gitu, tapi ternyata imbasnya juga ke ekonomi usaha kecil menengah gitu. Bahkan di beberapa berita TV sempat Fitri lihat juga, ini untuk menyambut Idul Adha biasanya kan memang euforia dari masyarakat Indonesia untuk memilih sapi atau memilih hewan kurbannya itu tinggi. Tapi ternyata imbas dari COVID-19 ini para peternak sapi merasakan juga turunnya dari jumlah hewan kurban yang memang dipilih gitu untuk nanti dijadikan hewan kurban pada saat Idul Adha gitu. Nah, bagaimana nih ya untuk kondisi seperti ini? Sahabat Izi, kali ini kita akan berbincang santai ini nanti dengan Chef Ragil. Ya, mungkin sahabat Izi pernah mendengar beliau dan tentunya beliau pernah punya program di salah satu stasiun TV nasional Indonesia, punya program sendiri yang dimana berhubungan dengan makanan. Nah, kita akan berbicara makanan kah nanti Fitri? Salah satunya seperti itu. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Chef Ragil. Lalu juga kita tanya-tanya bagaimana persiapan beliau menuju Idul Adha ini gitu. Dan kita juga akan melihat ini nanti kondisi teman-teman yang ada di lapangan untuk persiapan kurban dari para donatur yang mengamanahkan kurbannya ke Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Nanti bisa melihat bagaimana persiapan kami menuju Idul Adha walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini insya Allah ya. Oke deh sahabat Izi,
Kita doakan sahabat Izi untuk yang sedang terkena musibah mungkin sakit, kita doakan semoga lekas pulih dan semoga bisa beraktivitas kembali walaupun mungkin aktivitasnya juga diusahakan tetap di dalam rumah tapi masih bisa terus berkarya, dan kita doakan semoga Indonesia cepat pulih dari kondisi yang memang tidak kita harapkan, dan semoga kita bisa menjalankan Idul Adha dengan syahdu ya, sahabat Izi. Baiklah, sahabat Izi, sekarang Fitri mau menyapa ini. Fitri lihat dulu, sepertinya juga sudah terhubung ini dengan Chef Ragil. Ya, Fitri coba sapa dulu nih ya. Assalamualaikum, Chef Ragil. Waalaikumsalam Fitri, apa kabar? Alhamdulillah, Chef. Chef, ini kalau ngobrol dengan Chef Ragil, tentunya pasti kita selalu membahas tentang makanan ini, Chef Ragil. Chef Ragil Ya, di sana juga sehat ya, Chef ya? alhamdulillah kita ngobrol yang enak-enak aja supaya imun kita bagus ya. Betul, iya betul. Katanya memang begitu ya, Chef ya. Jadi virus COVID-19 ini memang cukup apa namanya unik gitu. Kalau Ya, kita imunnya menurun, pasti virusnya meningkat gitu katanya. Jadi kita harus apa namanya nggak boleh mikirin diet berarti ya, Chef Ragil. iya. Makan secukupnya bagus, tapi nggak usah mikirin sampai diet-diet yang kurus banget. Malah jadi tambah stres. Iya, betul-betul. Chef Ragil, ini Ya, menarik banget. Ini Chef Ragil, kita kurang lebih 3 hari lagi nih. Tadi kalau Fitri lihat di kalender ya, 3 hari lagi kita iya. menuju Idul Adha ini, Chef Ragil, 1442 Hijriah, yang dimana ini menjadi momen kebahagiaannya untuk umat Muslim tentunya gitu. Ya. Dan Chef Ragil, ini gimana untuk Chef Ragil sendiri ini? Persiapan menuju Idul Adha-nya untuk keluarga di Chef Ragil sendiri, Chef? Oke, kalau persiapan Idul Adha sebenarnya eh, cukup mirip sama Idul Fitri biasanya kalau di rumah saya. Biasanya kita ngumpul semua di rumah orang tua, tapi kebetulan 2 tahun terakhir ini orang tua sudah nggak ada semua, jadi biasanya cuma ngumpul di rumah tempat tinggal orang tua yang mana sekarang kakak-kakak saya. Cuman sepertinya tahun ini kita nggak bisa kumpul dulu. Jadi mungkin makanannya kita kirim-kirim, tapi kita nanti ngumpulnya tetap lewat Zoom. Jadi kayak Idul Fitri kemarin. Jadi makanan semua saya dikirim dari rumah sana, dikirim ke semua keluarga, terus makannya barengan lewat Zoom, ngobrolnya lewat Zoom. Gitu. Kenapa begitu? Karena lebih khawatir karena kakak-kakak saya sebenarnya udah pada umur, udah di atas 55 semua. Jadi karena sayanya masih sering keluar-keluar, masih sering ke restoran, masih ngecek kanan kiri, takut malah jadi OTG-nya gitu. Jadi lebih baik menghindari dulu lah supaya semuanya juga sama-sama sehat. Gitu. Jadi kalau makanan sih sebenarnya juga menarik. Makanan yang paling saya suka sebenarnya ada namanya bubur santan kalau di keluarga saya. Nah biasanya nanti makannya pakai itu deh, pakai opor, ditambahin telur dadar, ditambahin rendang dan sambal goreng ati. Wah, wah jadi udah pengen sekarang deh Fitri. Kenapa sih kalau ngobrol sama Chef Ragil makanan tuh langsung apa ya, rasa rasa tergiur dan mau cobain yang diobrolin makanan Chef Ragil tuh cepet ngiler gitu, Chef. Kenapa gitu ya, Chef? Mungkin secara Oke. branding untuk badan mungkin jadi membuat orang langsung ingat makanan ya. Iya, Chef Ragil, kalau untuk persiapan kurbannya sendiri bagaimana nih, Chef Ragil? Dan yang Oke. kita tahu kan memang kondisi pandemi ini kalau secara budayanya ya, budaya di Indonesia itu biasanya kita datang ke lapangan, memilih sapinya, lalu bahkan juga kita melihat menyembelihnya. Tapi dengan kondisi PPKM seperti ini dibatasi, jadi kita tidak boleh ke lapangan gitu, Chef Ragil. Apakah kalau kita lihat nih, khususnya Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia ini juga punya inovasi terobosan baru dalam berkurban dengan olahan abon kita kurban easy. Nah, ini bagaimana dari Chef Ragil sendiri? Nah, saya sebenarnya senang banget sih ada inovasi kurban dari Inisiatif Zakat Indonesia ini dengan abon kita kurban easy ini, karena ini mempermudah dalam arti kita bisa barengan buat kurbannya, kemudian juga mempermudah dari segi pelaksanaannya, dalam arti kita tinggal transfer, klik dan segala macam sekarang udah dimudahin gitu ya.
Terus juga dari segi hasilnya, kebetulan saya juga udah ada. Nah, dari segi hasilnya juga mudah buat yang terimanya, karena mereka nggak usah pusing-pusing lagi mikirin mesti dimasak apa. Kemudian juga udah tinggal langsung makan. Misalnya tinggal tambahin ke nasi putih aja juga udah langsung bisa dinikmati untuk untuk hasil kurbannya. Kemudian juga bisa disimpan lama, karena saya tuh suka iseng sebenarnya. Jadi dari tahun lalu tuh alhamdulillah saya juga udah kurbannya udah lewat abon kita kurban easy ini, saya simpan selama 1 tahun. Jadi saya suka iseng nyobain aja gitu, kayak apa sih rasanya kalau udah setahun. Dan alhamdulillahnya rasanya nggak berubah, walaupun memang sedikit lebih melempem. Nah, kalau untuk buat melempemnya sih sebenarnya bisa disangrai lagi, udah jadi garing lagi gitu. Dan ini juga kayaknya ini ada improve rasa ya Fitri ya, kalau dibanding yang tahun lalu ya. Karena ini rasanya memang lebih apa ya? Kalau saya bilangnya lebih seimbang. Saya sambil maem ya. Ini lebih seimbang, rasa asin manisnya semuanya ngepas. Kan ada beberapa abon yang misalnya memang ada rasa manis yang dominan, ada rasa asinnya dominan. Nah, kalau abon kita kurban easy ini yang versi tahun ini pas banget rasanya. Hotel enak banget, bisa buat segala macam. Kalau saya tuh seneng selain makan pakai nasi dikepel-kepel, buat anak-anak saya dulu dari yang waktu mereka masih kecil ya, langsung makan. Atau saya campur sama sup, kalau saya lagi bikin sup daging, saya masukin ke dalamnya, atau kalau saya lagi bikin mie instan, mau masukin juga ke dalamnya biar ada rasa manis-manis, gurih-gurih, ada rasa bumbu-bumbu ketumbarnya, ada rasa bawangnya, ada rasa lengkuasnya. Wah, semuanya jadi mie instannya ini rasanya jadi mewah karena rasanya jadi enak banget. Ditambah lagi bumbu pakai bumbunya mie instan. Wah, itu perlu dicoba tuh. Kalau di mana-mana ada internet, itu apa namanya mie instan campur kornet. Nah, kalau ini harus ada mie instan campur abon. Aduh, itu jarang ada tuh, tapi pasti enak banget. Dan itu ditambah lagi kalau misalnya kita bikin tumisan sayur misalnya, kita numis tahu, kita numis tempe, kita numis sayur-sayur yang lain, misalnya bikin capcay, tambahin sedikit abon ini juga jadi tambah gurih, dan gurihnya juga natural. Wah, itu enak banget, ada rasa-rasa suwiran-suwiran dagingnya. Waduh, itu dah enak banget deh. Jadi sebenarnya abon bukan hanya untuk makan dengan nasi putih yang orang-orang tahu, tapi bisa dipakai juga buat makanan-makanan yang berkuah, makanan-makanan tumis-tumisan, itu juga bisa, dan wah enak banget. Waduh, bisa bahaya nih, bisa ngomongin nanti bisa lebih dari 30 menit nih kalau udah ngomongin makanan, bisa jadiin apa aja nih. Iya, saya fragil. Ini kalau Fitri dengerin tadi menu-menu makanannya dan tips and triknya bahwa abon kita kurban easy ini artinya bukan hanya tanpa harus diolah, tapi juga bisa menjadi pelengkap gizi seimbang juga ya, saya fragil ya. Banget. Gizinya maksudnya bagus di situasi yang seperti sekarang ini, di mana kita harus gizi dan asupan vitaminnya juga harus bagus. Nah, salah satunya vitamin dari hewani ini yang bagus buat imun tubuh. Ada vitamin B-nya juga bagus, kemudian zinc-nya juga bagus, zat besi juga bagus dari abon ini. Di mana dua vitamin itu juga sebenarnya juga perlu untuk imun booster di badan selain vitamin C dan vitamin D. Jadi harus komplit juga vitamin yang kita konsumsi, dan salah satunya, bukan salah satu tuh ya, salah duanya gitu ya, ada zat besi dan vitamin B-nya. Dan yang bagusnya adalah vitamin B-nya ini adanya dapat dari hewan. Nah, itu bagus banget buat imun booster di badan. Gitu. Jadi harus selain kita juga berkurban. Nah, mungkin saya malah jadi nanya sama Fitri, ini boleh nggak sih kita juga beli untuk misalnya yang berkurban? Karena kan kalau berkurban kita ngasih-ngasih, tapi sebenarnya kita juga perlu si abonnya ini. Wah, ini pas banget. Ini Fitri juga ngecek ya di Sahabat Easy yang alhamdulillah sudah join dengan kita. Fitri sapa dulu sekalian, ini saya Fragil. Assalamualaikum Sahabat Easy yang followersnya di @inisiatif zakat Indonesia,
Ini banyak sekali alhamdulillah yang sudah join. Dan tadi pertanyaan saya Fragil ini juga sama. Ada dari akun Lestari. Ini pertanyaannya adalah dapat abonnya nggak ya Chef kalau kurban di Easy? Sama sih ini pertanyaannya kayak Chef Fragil. Tentunya bisa didapatkan. Nih ya, kalau misalkan yang tadi akun Lestari. Akun Lestari ini coba kurban di Easy ya. Untuk bagaimana info selengkapnya bisa lihat di running text di bawah. Jadi silakan kurban di Easy, nanti bisa dihubungin call center kami jika abon kita kurban Easy-nya dari akun Lestari ini juga ingin mencoba. Karena kan sebagai mudohi itu juga boleh bisa mendapatkan daging kurbannya. Nah, kalau di inisiatif Zakat Indonesia, daging kurbannya ini diolah dari bagian terbaik daging sapi menjadi abon kita kurban Easy. Dan tadi Chef Ragil juga sudah menyampaikan itu. Ini kita bocoran banget ini dari Chef Ragil. Beberapa tips, kayaknya bukan beberapa tips ya. Tadi banyak banget tips-tipsnya bahwa abon kita kurban Easy ini bukan hanya untuk bisa dikonsumsi dengan nasi panas, bahkan dengan nasi panas saja sudah lezat gitu ya, Chef ya. Enak banget. Tapi betul, tadi yang disampaikan Chef Ragil, ini bisa jadi bumbu masakan Fitri, bisa jadi campuran untuk apa namanya sari ya, sup, Indomie, Ya, dan yang lainnya Fit gitu. Jadi Gimana emang Chef? rasa umaminya itu akan bisa keluar kalau ditambahin dengan si abon kita kurban Easy ini. Jadi bukan cuman kan kalau mie instan biasanya nggak ada proteinnya di situ ya, proteinnya Betul. dikit banget, dikasih dalam satu sachet gitu, dikit banget. Nah untuk nambahin proteinnya dan juga bisa menjadi lebih bergizi, ambil deh 1 sendok makan aja abon yang masukin ke mie instannya itu udah cukup memberikan vitamin dan membuat si mie instan menjadi lebih baik. Kalau ada sayuran, tambahin lagi juga masukin ke mie instannya. Itu jadi lebih komplit. Ada karbohidrat, sayur, dan protein. Aduh, ini jam-jamnya menuju makan siang loh, Chef Ragil. Jam-jam rawat perut. Tadi sekali lagi mungkin kita boleh lihat Chef Ragil yang abon kita kurban Easy yang tadi diicip-icip sama Chef Ragil. Seperti apa Chef Ragil itu coba? Nih, ini enak banget nih. Tuh, ini abonnya. Dan setelah saya lihat yang versi sekarang ini memang secara ininya apa namanya butirannya juga enak. Jadi butirannya cukup halus. Jadi kalau dipakai dimasukin ke makanan juga jadi enak banget karena butirannya nggak terlalu besar. Jadi makannya pun juga jadi lebih nikmat. Gitu. Wow, berarti segala usia bisa mencicipi ya. Dari apa namanya? Dari usia balita maupun sampai lansia, ya Chef Ragil ya. Bahkan mungkin yang sudah tidak punya gigi juga sebetulnya udah bisa icip juga ya Chef Ragil ya. Ya, cuma kalau yang udah nggak punya gigi saya saranin untuk dimasukin ke kuah. Nah, itu lebih enak untuk di apa namanya di sendoknya terus disusuk gitu. Wah, itu enak banget. Oke deh. Chef, silakan Chef. Ada yang mau disampaikan lagi Chef? Iya, saya mau nyampein banget. Nah, untuk teman-teman semua, yuk kita kurban abon kita kurban Easy. Ini kita tinggal 3 hari lagi loh waktunya loh. Dan kita harus berterima kasih bahwa ada jenis kurban seperti ini yang memudahkan kita semua. Dan jangan lupa untuk yang mau berkurban, lihat running text di bawah, ya itu tempat buat linknya untuk kita berkurban. Ayo kita bergotong royong berkurban, karena dengan cara seperti ini kita bisa memberikan kurban yang lebih efisien dan juga insya Allah bisa jadi lebih banyak. Ayo ya, pokoknya kita berkurban nih. 3 hari lagi, jangan lupa. Ayo banyak-banyak berkurban. Terima kasih, Chef Ragil. Chef Ragil, tapi jangan kemana-mana. Pasti Chef Ragil juga pengen tahu ya, bagaimana persiapan Easy untuk pengolahan nantinya akan jadi abon kita kurban Easy. Nah, ini seperti apa? Kita juga nanti akan lihat nih. Jadi Chef Ragil jangan kemana-mana, tapi sahabat Easy, kita mau melanjutkan ngobrol untuk lebih detailnya ini tentang program abon kita kurban Easy dan bagaimana progresnya di H-3 menuju Idul Adha 1442 Hijriah. Ini Fitri juga sudah terhubung dengan Bapak Haryono selaku Ketua Kurban dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Mau Fitri sapa dulu ini Pak Har, kita biasa memanggilnya. Assalamualaikum Pak Har.
Waalaikumsalam, Mbak Fitri dan sahabat Izi semuanya. Alhamdulillah. Posisi di mana sekarang ini, Pak Har? Posisi di Semarang ini, Mbak Fitri. Oh, Masya Allah. Semarang. Baik, tapi dengan kondisi kita PPKM, walaupun di dalam rumah, tetap ini program Kurban 1442 Hijriah dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia tetap berjalan terus ya, Pak Har ya? Iya, alhamdulillah ini walaupun memang sebagian besar koordinasi kita via online ya, baik kita yang ada di Jakarta, kemudian juga di beberapa daerah, termasuk di 2 titik nanti lokasi eksekusi kurban kita di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di Lumajang, Jawa Timur. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Boleh diceritakan kepada kami ini Pak Har, dan mungkin juga ini ada sahabat Izi yang kita tidak tahu, mungkin salah satu akunnya yang join adalah menjadi donatur atau menjadi mudohinya yang memberikan amanah kurbannya di Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi ingin tahu kami tentang progresnya ini seperti apa, khususnya untuk abun kita kurban Izi. Silakan Pak Har. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitri dan sahabat Izi yang berbahagia. Alhamdulillah ini dengan berbagai dukungan dari banyak pihak, dari Bapak Ibu semuanya, dan juga dari masyarakat secara umum, kami dari Inisiatif Zakat Indonesia bisa melanjutkan ya aktivitas kurban kita ini di tahun kedua ini. Kebetulan Mbak Fitri kalau untuk kurban olahan berbentuk abon ya. Jadi sampai dengan hari ini beberapa persiapan yang bisa kami laporkan sebagai berikut gitu ya. Yang pertama ini alhamdulillah ya. Jadi sudah cukup banyak ini mudhohi yang sudah bergabung ini bersama kita untuk di program kurban kita, kurban abon ini. Jadi kalau dikonversi ini sejauh ini menjadi abon, alhamdulillah sudah ada sekitar 11.000 nih Mbak Fitri. 11.000 abon, ini masih sementara ya, jadi ini update-nya masih kemarin ya, sampai dengan semalam, dan hari ini, dan mudah-mudahan nanti juga sampai dengan 3 hari ke depan ini bisa bisa jauh lebih banyak lagi ini abon yang bisa kita siapkan untuk masyarakat secara luas ya, dari Sabang sampai dengan Merauke gitu. Kemudian yang kedua, jadi nanti sahabat Izi sekalian, bahwa memang abon-abon yang sudah kita siapkan ini, yang kita produksi ini akan kita distribusikan ini Mbak Fitri ke daerah-daerah yang sudah kita siapkan ya tentunya di awal kemarin. Jadi ada beberapa wilayah memang yang menjadi kategori ini di kita. Jadi yang pertama itu memang wilayah di Jabodetabek ya tentunya, karena memang sebagian pekurban juga berasal dari Jabodetabek. Kemudian juga sebagian lain kita akan distribusikan juga ini ke wilayah-wilayah yang 3T ya, 3T. Jadi wilayah terdepan, terluar, dan wilayah tertinggal. Nah, ini wilayah-wilayah yang kita siapkan ini memang wilayah yang secara akses juga sulit nih gitu ya untuk dijangkau gitu. Jadi alhamdulillah dengan kurban kita yang berbentuk olahan abon ini bisa menjangkau gitu ya sampai dengan wilayah 3T gitu ya. Jadi ada beberapa nanti di antaranya ya wilayah-wilayah itu di daerah Malinau Hilir ya, salah satunya ini di Kecamatan Malinau Kota di Kabupaten Malinau. Kemudian ada juga di Nasik Putri Puyuh ya di Kepulauan Meranti, ini juga salah satu titik wilayah 3T kita. Ada juga nanti di Desa Kuala Deka, ini di Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. Dan nanti ada juga nih satu wilayah yang terdampak bencana ini ya, kemarin yang di bulan Januari 2021 terdampak bencana gempa di sana di Desa Mekata, lebih tepatnya Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Nah, ini adalah wilayah-wilayah ya, sebagian yang kita siapkan untuk kemudian nanti kita bisa distribusikan ini abon kita
Dan sebagian lagi juga nanti akan kita distribusikan di wilayah-wilayah yang minus untuk masyarakat yang membutuhkan di 16 kantor perwakilan inisiatif zakat Indonesia. Nah, jadi sejauh ini perlu juga kami sampaikan, sahabat IZI semuanya, bahwa khusus untuk wilayah 3T ini, kita sementara ini sudah tercapai ini untuk mengcover wilayah 3T 75% nih. Jadi masih ada kesempatan, masih ada kesempatan buat sahabat IZI kemudian, sahabat IZI semuanya gitu yang belum bergabung gitu ya dengan program Abon Kita Kurban IZI ini, dan kebetulan juga barangkali mau gitu disalurkan untuk di wilayah 3T untuk saudara-saudara kita di sana, ini masih ada kesempatan ya, 25% lagi nih 3 hari gitu ya, untuk khusus di wilayah 3T gitu. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan sahabat IZI semuanya bahwa nanti pusat aktivitas kurban kita ya akan dilakukan di 2 wilayah gitu. Jadi nanti mulai dari pengadaan hewannya, ini kebetulan alhamdulillah sudah ya kalau pengadaan hewannya, kemudian nanti proses penyembelihan, proses produksinya sampai dengan nanti kemasan ya, pengepakan kemasannya itu nanti akan dipusatkan di 2 titik. Yang pertama di wilayah Makassar di Sulawesi Selatan dan satu lagi di wilayah Lumajang di Jawa Timur. Nah, nanti untuk lebih detailnya gitu ya, gambarannya seperti apa, keseruan di 2 titik itu, di 2 wilayah itu, nanti akan dilaporkan secara langsung ya oleh rekan-rekan kita di Lumajang dan juga di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, maka sahabat IZI sekalian gitu, kami di kesempatan yang baik ini juga kembali mengajak ya, tadi Chef Ragil juga sudah dengan dengan semangatnya ini mengajak kita semua untuk bisa bergabung gitu ya, untuk bisa berkurban gitu di program Abon Kita Kurban IZI ini. Saya juga mengajak nih kepada sahabat IZI sekalian yang punya kesempatan ya, punya kesempatan baik untuk bisa berkurban, mari kita berkurban gitu, karena di program Abon Kita Kurban IZI ini banyak manfaat nih ya, selain untuk menerima manfaat yang menerima abon, nanti juga kurban kita ini ternyata juga memberdayakan banyak petani ini gitu ya. Di petani-petani yang kemarin hewan kurbannya kita beli, kemudian juga mereka rawat gitu, ini juga memberikan kemanfaatan kepada mereka. Jadi di masa pandemi ini, program ini memberikan banyak manfaat gitu ya, banyak manfaat, termasuk juga gitu ya, program Abon Kita Kurban IZI ini juga memberikan kemanfaatan kepada para UMKM ini gitu ya, UMKM yang sementara ini memang berada di wilayah Makassar dan di wilayah Lumajang gitu. Jadi bagi mereka di posisi atau di kondisi pandemi ini gitu ya, di mana pekerjaan juga sulit, barangkali juga ada yang terkena PHK gitu, atau mungkin keluarga yang sekarang juga terdampak pandemi, maka dengan adanya program ini dan memberdayakan UMKM, mereka jadi memiliki penghasilan tambahan ya, penghasilan tambahan juga untuk kemudian bisa mereka bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi dengan kemanfaatan yang banyak ini gitu ya, maka kami kembali mengajak gitu ya kepada sahabat IZI sekalian, mari kita bergabung gitu ya ke dalam program Abon Kita Kurban IZI. Demikian Mbak Fitri, update sementara ya yang bisa kami laporkan ini, nanti bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan di lapangan. Wow, Masya Allah, Pak Har. Jadi ini masih ada 3 hari lagi nih, sampai kapan ini untuk sahabat IZI yang ingin join memberikan amanah kurbannya di Lesas Inisiatif Zakat Indonesia ini, Pak Har? Ya, jadi nanti kami masih membuka ya pelayanan kurban ini nanti kepada masyarakat gitu ya sampai dengan hari tasyrik kedua ini, Mbak Fitri. Hanya saja memang nanti juga disesuaikan ini dengan stoknya. Karena sejauh ini stok kita hanya tinggal 40 nih Mbak Fitri. Jadi kalau nanti misalkan stok habis gitu ya, mungkin kita sudah akan tutup tuh gitu ya program Abon Kita Kurban IZI-nya gitu. Jadi ayo deh gitu ya, segera bergabung biar nggak kehabisan ini stoknya ya untuk bisa bergabung di Abon Kita Kurban IZI. Gitu.
stok hanya terbatas itu, sahabat Izi. Ayo, ini menuju 3 hari lagi. Tadi kalau hari tasyrik berarti kurang lebih di tanggal 21 Juli atau bagaimana, Pak Har? Ya, berarti di tanggal 22 ya. 22 22 berarti. ya. Oke, baik-baik. Artinya tidak melewati dari hari tasyrik begitu ya, Pak Har ya? Oh iya. Karena Iya, nanti kita juga mempersiapkan gitu ya. Jadi apa namanya dengan waktu yang ada itu gitu ya, kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, mulai dari eksekusi di lapangan itu sampai dengan nanti laporan ya. Jadi nanti para pekurban yang bergabung di abon kita kurban Izi juga nanti akan mendapatkan laporan gitu ya. Baik itu laporan notifikasi ya yang didapatkan ketika hari di mana hewannya disembelih, dan juga nanti akan mendapatkan juga gitu ya laporan berupa sertifikat gitu ya yang akan diberikan setelah nanti abonnya didistribusikan kepada masyarakat. Baik, Pak Har. Ini Pak Har, kalau Fitri ngeliat ya, ini mohon maaf ya sahabat Izi, kalau mungkin tampak di layar, Fitri sambil ngelirik-ngelirik, karena ini Fitri megang satu lagi untuk melihat siapa saja sih ini Pak Har, sahabat Izi yang memang join di sini. Dan ternyata ini banyak pertanyaan juga masuk untuk Pak Har ini. Jadi Fitri coba sedikit ya, sebelum kita beralih ke teman-teman dan kita langsung lihat di lapangan. Ini ada dari akun sebentar. Dari akun Ibel. Apakah boleh dijelaskan perizinan kurban berupa daging olahan tersebut? Maaf, saya masih awam dan belum paham soalnya terkait hukum-hukumnya. Silakan ini Pak Har, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi memang yang pertama ya berkaitan dengan hukum kurban secara umum gitu ya, bahwa memang kurban itu didistribusikan gitu ya, distribusikan dengan segera kepada masyarakat ya, dibagikan kepada masyarakat secara umum gitu ya, hukum umumnya gitu. Nah kemudian memang di kondisi saat ini ya, terutama di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu, memang ada beberapa kebijakan ya, termasuk juga mungkin fatwa juga dari MUI ini Mbak Fitri gitu ya, yang membolehkan kurban itu kemudian dijadikan dalam bentuk olahan. Nah, salah satunya ya di bentuk abon ini gitu ya, yang kemudian ini sedang kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi biasanya apa namanya kekhawatiran dari masyarakat ini kalau diolah ntar lama nih gitu ya dibagikan ke masyarakatnya gitu loh. Nah ini kemarin sudah kita siapkan juga ini ya, bahwa kita sudah menyiapkan sesegera mungkin ini nanti maksimal dalam waktu 30 hari ya. Jadi mulai dari hari kedua, hari ketiga tasyrik kita sudah mulai distribusikan ini sebetulnya abonnya kepada masyarakat gitu ya. Dan kemudian nanti maksimal gitu kita akan distribusikan sampai dengan hari ke-30 gitu ya pasca Idul Adha gitu. Nah, jadi tadi ya kalau berkaitan dengan dasarnya kurban ini kok dalam bentuk olahan tadi ya di fatwa MUI sudah ada gitu. Kemudian juga dari Dewan Pengawas Syariah IZI sendiri juga sudah mengeluarkan ya berkaitan dengan opini dibolehkannya kurban dalam bentuk olahan. Demikian Mbak Fitri. Iya Pak Har, ini Fitri scroll ternyata makin banyak pertanyaan juga yang masuk terkait program yang ditujukan sama Pak Har. Tapi mungkin Pak Har kita akan lanjut kembali karena Fitri rasa sahabat ini juga sudah tidak sabar bagaimana melihat persiapan tim yang ada di lapangan. Seperti yang dikatakan Pak Har tadi ada tim lapangan di Lumajang maupun di Makassar ya. Jadi Pak Har terima kasih, tapi nanti kita akan join lagi ya dengan Pak Har ya untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Izi, khususnya followers dari Instagram Inisiatif Zakat Indonesia. Baik Pak Har, Assalamualaikum, nanti kita akan join lagi. Ya, baik. Sahabat Izi, Alhamdulillah ya. Sahabat Izi, kita sudah terhubung ini di 2 lokasi, tapi kita akan mulai dulu di lokasi Makassar. Ini sudah terhubung dengan Mbak Indrawati. Assalamualaikum Mbak Indrawati. Kami cek kembali teman-teman yang ada di lapangan. Mbak Indrawati, silakan.
Halo Mbak Fit. Alhamdulillah, itu fix banget, nggak hoax ya. Karena tadi pas speakernya bunyi, yang masuk suara sapi duluan daripada suara Mbak Indrawati. Masya Allah. Baik, bagaimana teman-teman yang ada di Makassar ini, Mbak Indrawati, lalu kondisinya seperti apa di sana? Tim sehat-sehat semuanya ya Mbak ya? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Sekarang Mbak Fit, saya lagi ada di peternakan rumah potong hewan yang ada di Kota Makassar di Jalan Tamangapa Raya. Kebetulan mungkin bisa didengar Mbak, di belakang saya sudah banyak sapi karena memang lagi ada di peternakan sapi sekarang. Izin melaporkan Mbak untuk persiapan tim Makassar sendiri untuk menyambut hari kurban nanti di hari Selasa. Untuk persiapannya sendiri insya Allah kita sudah masuk ke tahap 90% karena memang masih ada beberapa hari menuju hari H. Jadi untuk persiapan tim sendiri kita sudah mempersiapkan untuk tim di rumah potong hewan nantinya untuk di bagian kandang, terus untuk di bagian UMKM sampai ke proses penyalurannya nanti. Tentunya Mbak Fit ini semua tim insya Allah dibekali dengan prokes, jadi semua insya Allah akan menaati protokol kesehatan selama proses penyembelihan hewan kurban dari hari H sampai hari tasyrik nanti. Baik Mbak Fit, mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana kondisi di peternakan RPH ini. Di belakang saya ini sudah ada puluhan sapi. Untuk sementara di Sulawesi Selatan sendiri kita akan menyembelih sekitar 54 sapi. Ini untuk sementara data yang kami miliki. Semoga nantinya akan bertambah banyak menjelang hari H, insya Allah. Nah, meskipun cuaca mendung, ini lagi mendung Mbak Fit di Makassar, semoga membawa keberkahan untuk aktivitas kita. Ini sapi-sapinya nanti akan masuk, ada jalurnya Mbak Fit, mungkin bisa diarahkan di sebelah sana nanti adalah rumah potong hewan yang akan kita gunakan. Dan itu dengan fasilitas yang modern karena nanti sapi-sapinya nanti akan lewat satu persatu di areal di sana. Mungkin di hari H nanti bisa saya tunjukkan untuk proses mulai hewannya dimasukkan sampai ke proses penyembelihan. Insya Allah persiapan kita sudah segitu. Semoga dengan adanya hewan kurban ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi saudara-saudara kita, karena insya Allah penyalurannya nanti akan disalurkan di beberapa titik seperti disebutkan tadi oleh Bapak Haryono di wilayah bencana, terus ada di Kampung Mu'alaf sendiri, ada Kampung Mu'alaf Pindrang di Sulawesi Selatan, dan tentunya di seluruh Indonesia agar semakin banyak yang merasakan kebermanfaatan dari abon kita kurban izi ini. Itu dari saya Mbak Fit. Iya Mbak Indrawati, tadi kalau mendengar RPH-nya ini berarti satu lokasi langsung ya, lapangan untuk peternakannya dan juga lokasi untuk pemotongannya juga di situ ya, di rumah pemotongan hewan yang sudah modern tadi yang disampaikan oleh Mbak Indrawati. Tadi menarik ya, Mbak Indrawati menyampaikan bahwa sapi-sapinya nanti akan masuk satu persatu. Wah, itu jaga jarak nggak tuh sapi-sapinya Mbak Indrawati? Iya, enggak di swab sih Mbak. Cukup diperhatikan saja syarat-syarat ketentuan untuk sapinya sendiri sehat dan tidak cacatnya. Seperti itu Mbak. Baik, ya. Ini menarik sekali. Mungkin nanti sahabat Izi bagaimana melihat prosesnya. Nanti kami akan tampilkan ya, mungkin di video laporan atau mungkin bisa stay tune nanti di YouTube-nya Inizia TV. Insya Allah aktivitas dari seluruh kurban 1442 Hijriah akan bisa dilihat di
YouTube-nya Inizia TV ya, tentunya dengan laporan yang sudah nanti kami akan tampilkan juga di sana videonya. Terima kasih Mbak Indrawati, tetap menjaga protokol kesehatan dengan tim kameramen yang ada di sana, dan salam sehat untuk sapi-sapinya yang ada di belakang. Ya, tetap menjaga kesehatan dan tetap happy menjalankan menuju Idul Adha 1442 Hijriah ya, Mbak Indrawati. Terima kasih sahabat dan tim lapangan yang ada di Makassar. Kini kita beralih ke tim yang ada di Lumajang. Nah, ini kita sekarang dari Sulawesi kita ke Jawa nih, sahabat Izzy. Coba kita mau menyapa, ada tim lapangan kami di sana, Mbak Indrawati, bukan tadi Mbak Indrawati dari Makassar ya, Mbak Ismi, ada Mbak Ismi. Assalamualaikum Mbak Ismi. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Alhamdulillah. Mbak Ismi, bagaimana kondisi teman-teman di lapangan di Lumajang sana, Mbak Ismi? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Fit. Alhamdulillah, tetap bahagia ya, ditemani dengan sapi montok di belakangnya itu. Ya memang harus tetap bahagia ya Mbak Fit. Iya, silakan Mbak Ismi bisa melaporkan bagaimana kondisi lapangan yang ada di sana dan jumlah hewan ataupun persiapan dari tim yang ada di Lumajang. Silakan Mbak Ismi. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas kesempatannya. Izin melaporkan untuk persiapan kurban di Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, di sini Mbak Fitri nanti akan ada 80 sapi yang akan siap untuk diolah menjadi abon kita kurban Izzy. Nah, kita sudah ada salah satu fasilitator yang ada di sini. Mungkin bisa kita ngobrol sedikit ya dengan beliau. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu fasilitator yang ada di sini yang nanti akan mengeksekusi gitu ya Pak ya, mengeksekusi untuk abon kita kurban Izzy yang ada di Lumajang, Jawa Timur. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana kesiapan untuk menyambut hari raya besok? Ya, terima kasih. Alhamdulillah persiapan ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari setelah kedatangan teman-teman Jakarta ke Lumajang untuk memastikan bahwa Lumajang siap dijadikan sentral untuk pembuatan abon dan penyediaan hewan kurbannya. Dan alhamdulillah semuanya kita lakukan dari 80 ekor itu dengan model konsepnya pemberdayaan warga, Mbak. Jadi tidak dirawat satu orang, tapi dirawat banyak orang dan hasilnya pun dinikmati banyak orang. Berarti menarik ya Pak, ini berarti dilakukan untuk berkelompok dan melalui pemberdayaan juga. Nah, untuk kesiapan besok dari UMKM-nya sendiri bagaimana itu Pak? Informasi terakhir UMKM-nya sudah siap, tinggal nunggu dagingnya saja dikirim ke sana, dan tenaganya UMKM pun sama, semuanya prosesnya pemberdayaan ibu-ibu lingkungan di UMKM itu. Jadi semua proses mulai hewan, mulai UMKM semuanya konsepnya pemberdayaan warga sekitar semuanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sahabat Izzy, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Lutfin ya, terkait dengan kesiapan yang insya Allah hari Selasa besok kita akan melaksanakan Idul Adha di sini, dan juga pastinya akan ada proses produksi abon kita kurban Izzy, dan semuanya konsepnya adalah dihasilkan dari pemberdayaan ternak warga gitu ya Pak, dan juga untuk UMKM-nya juga sama dari pemberdayaan masyarakat di sekitar. Nah, mungkin ada sedikit kisah inspiratif gitu Pak yang bisa disampaikan kepada sahabat Izzy sekalian? Ya, alhamdulillah ini Izzy ini punya program pemberdayaan di Klanting Sukodono ini mulai tahun 2016 Mbak. 2016. Jadi tidak dadakan. Jadi prosesnya cukup panjang. Dari mulai 20 anggota warga ternak, sekarang kalau terdata itu kurang lebih 300 anggota. Jadi kita pemberdayaan ini sampai 300 kepala keluarga yang tersebar di Kabupaten Lumajang, dan ini semuanya kolaborasi antara Izzy dengan kelompok ternak yang ada di sini. Nah, kisah-kisah inspiratif itu rata-rata terjadinya setelah kurban selesai, Mbak. Setelah kurban selesai. Jadi di awal-awal dan sampai setiap tahun selama bertahun-tahun ini hasil-hasil dari pemberdayaan warga itu banyak
sangat dinikmati warga ternak itu. Ada sebagian warga yang awalnya kalau mau BAB, mau pipis itu harus lari ke sungai. Setelah bergabung dengan pemberdayaan program IZI ini, dia bisa punya WC sendiri, kamar mandi sendiri, jadi tidak harus ke sungai lagi. Ada lagi yang rumahnya awalnya tanah, gitu lantainya, dengan bergabung dengan IZI, pelan-pelan dia bisa mengeramik. Awalnya tidak punya plafonnya, kelihatan langit-langit atapnya gitu, bergabung di IZI, pemberdayaan IZI ini bisa melapor. Banyak sekali dan yang lain. Ada yang buat modal nikah juga ada. Sampai menariknya. Jadi bagi yang belum nikah, monggo bergabung dengan kami. Tapi cepat nikahnya karena punya modal. Baik, terima kasih Bapak Lutfin. Ya, itulah tadi sahabat IZI ya, sedikit kisah inspiratif dari para peternak. Jadi selain nanti sahabat IZI bisa menyalurkan kurbannya melalui IZI, sahabat IZI juga turut serta untuk memberdayakan para peternak ini ya. Jadi kalau misalkan sahabat IZI tadi menjadi motivasi juga gitulah bagi sahabat IZI yang masih mungkin ya masih memiliki niatan tapi belum melaksanakan untuk kurbannya, ya masih ada kesempatan teman-teman. Jadi silakan dengan cerita inspiratif tadi semoga menjadi motivasi meskipun di tengah pandemi seperti ini kita masih mampu untuk melaksanakan kurban. Demikian Mbak Fitri yang bisa kami laporkan dari Lumajang, saya kembalikan. Baik, Mbak Ismi dan Mas Wahyu selaku kameramen yang ada di sana serta tim lainnya yang ada di lapangan yang sedang ada di lokasi peternak tadi, dan sangat menginspirasi ya ternyata yang disampaikan tadi. Kalau sahabat IZI berkurban bukan hanya pahala kurban, tapi juga bisa memberikan kebahagiaan. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi. Tetap jaga protokol kesehatannya, teman-teman yang ada di lapangan, dan tetap happy juga, tetap menjaga kesehatan ya. Assalamualaikum, terima kasih sahabat IZI. Sekarang nih, Fitri mau menyapa kembali. Ini Masya Allah semakin banyak yang join di sini, Pahar dan Syafragil. Fitri coba sapa dulu ya beberapa teman-teman ini ya. Ada dari akunnya, wah ini Fitri kalau scroll ke atas ini udah panjang banget ini. Jadi mohon sahabat IZI mungkin ada nama akun yang tidak Fitri sapa. Fitri dari pertengahan saja ya. Ini ada Arman_IZI. Oh, ini dari teman-teman Sulawesi Selatan. Wah, terima kasih sudah join juga di sini. Lalu juga ada dari akunnya Mukhlis. Keren, kurbannya bisa buat yang lagi isoman ya. Mereka tinggal makan tanpa mengolah lagi. Terbaik memang IZI. Wah, terima kasih. Ini dari akunnya Mukhlis. Lalu banyak sekali ini pertanyaan juga yang sudah masuk. Dan mohon maaf sahabat IZI, banyak yang belum Fitri bisa sapa sebutkan akun-akun yang memang join di pagi hari menuju siang ini ya. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang memang masuk ini dari sahabat IZI, khususnya followers Instagramnya @inisiatifzakat. Coba Fitri lihat ini. Oh, oke, baik. Sepertinya Fitri akan join dulu sama Pak Haryono, karena pertanyaan-pertanyaannya cukup banyak terkait program ini, Pak Har. Baik, ini sebentar, kita masih dengar ya suara teman-teman yang ada di Lumajang. Lagi semangat sekali mempersiapkan di sana, sahabat-sahabat di Lumajang, tim kami. Dan oke. Ini dari akun ini Irham, Pak Har. Disalurkan kemana saja ini abonnya ya, IZI katanya. Silakan Pak Har. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi sempat saya singgung ya. Jadi memang nanti abon-abon yang kita produksi di 2 wilayah tadi ya, yang sudah melaporkan secara langsung tadi di Lumajang, Jawa Timur maupun yang di Makassar, itu akan kita distribusikan ke wilayah-wilayah yang sudah kita tentukan memang ya di awal program ini. Jadi selain wilayah Jabodetabek, kita juga akan salurkan ke wilayah-wilayah 3T, gitu ya. Jadi wilayah terdepan, terluar, tertinggal, itu ya, baik yang ada di kantor perwakilan maupun yang tidak berada di kantor perwakilan IZI secara nasional ini yang ada di 16 wilayah ya, 16 wilayah. Nah, selain itu juga abon ini juga akan menyasar nanti ke wilayah-wilayah
bencana ini gitu ya, bencana gitu. Terutama kemarin di bencana Sulawesi Barat ya, yang kemarin memang di bulan Januari kemarin terkena dampak bencana gempa gitu. Jadi memang kita selektif ya, selektif sahabat Izi semuanya dalam mendistribusikan ini gitu ya. Jadi bagian pekurban tetap ada karena memang ada hak di situ. Ketika memang ketika mau diminta ya. Cuman kalau memang pekurban juga seluruhnya silahkan deh Izi salurin aja semua untuk masyarakat gitu ya, nggak apa-apa, kita akan salurkan juga. Sehingga nanti memang kita selektif, kita akan utamakan nanti untuk warga masyarakat memang yang membutuhkan gitu ya, yang memang berada dalam garis kemiskinan gitu, apalagi di masa sekarang ini ya, di masa pandemi sekarang, di mana masyarakat yang terdampak juga butuh banyak. Nah, maka abon ini menjadi sangat tepat gitu ya untuk kemudian menjadi salah satu solusi lah gitu ya ketahanan pangan bagi masyarakat. Demikian Mbak Fitri. Baik, Pak Har. Ini Fitri mendengar penjelasan Pak Har sambil juga menarik pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Izi ini Pak Har. Jadi sambil mendengar itu sambil men-scroll gitu ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaannya karena makin banyak. Fitri coba habiskan dulu ini beberapa pertanyaan dari sahabat Izi yang Fitri rasa ini diajukan untuk Pak Har. Karena ternyata rasanya dia ada pertanyaan juga dengan Chef Ragil nanti ini. Coba Fitri lanjutkan tadi pertanyaan dari akun Trevo Riam. Apakah nanti kita dapat laporan kurbannya? Dalam bentuk apa ini laporannya, Pak? Ya, jadi untuk semua pekurban nanti gitu ya, kita akan memberikan salah satu fasilitas ini, memberikan layanan kepada para pekurban dengan baik dan secara transparan gitu ya. Jadi kita tidak ada yang ditutup-tutupi nanti laporan kita gitu ya. Jadi yang pertama, kurban nanti akan mendapatkan notifikasi ya, notifikasi penyembelihan hewan kurbannya gitu ya di hari di mana hewannya memang disembelih gitu ya. Jadi notifikasi ini nanti akan diberikan bisa via SMS atau mungkin via email atau juga mungkin nanti via WA gitu ya. Nah, nanti juga pekurban akan mendapatkan juga ini laporan lainnya ya berupa sertifikat dan dokumentasi dan juga video terkait dengan liputan pelaksanaan kurban dari awal sampai dengan akhir. Nah, di laporan dokumentasi itu juga gitu nanti kita akan berikan itu foto hewan hidupnya ya. Jadi jangan khawatir ini nanti sahabat Izi yang berkurban gitu ya, di program Abon Kita Kurban. Ya, halo Pak Har. Kita masih terhubung dengan Pak Har. Oke, sepertinya jaringan ini, sahabat Izi. Coba deh, Fitri beralih dulu ke Chef Ragil, karena ada pertanyaan masuk juga ini, Chef Ragil. Untuk Chef Ragil, rasanya ya, ini pertanyaannya untuk Chef Ragil. Pertama dari akun cari duit.id atau akun cari duit ID ya ini sepertinya. Ini kira-kira untuk bisa tipsnya abon ini biar lebih awet bagaimana Chef Ragil? Ya, kalau menurut Fitri kayaknya nggak awet ya. Chef Ragil aja dicemilin terus, jadi cepat habis kayaknya. Sepertinya itu memang yang paling berat. Kalau udah kena dikit tuh udah nggak bisa berhenti. Betul. Nah, ini pertanyaan dari akun cari duit.id tadi katanya. Ada tipsnya nggak biar abonnya ini bisa lebih awet gitu? Oke. Satu sih sebenarnya jangan diawet-awet. Karena kalau diawet-awet nanti juga nggak habis-habis, malah jadi bingung, malah jadi numpuk makanan, jadi mubazir. Gitu. Tapi kalau misalnya secara waktu expirednya, waktu dia tetap dalam keadaan optimum enaknya itu kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau misalnya memang niatnya untuk mau stok abon, itu sih saya menyarankan kalau misalnya memang ada tempat yang cukup bagus, dalam arti tidak terlalu panas, tidak terlalu kering, bisa disimpan di tempat di lemari yang tertutup. Nah, itu bisa lebih lama. Atau kalau misalnya ada lemari yang tertutup, bisa dimasukin juga ke freezer. Nanti kalau misalnya mau dipakai, bisa disangrai lagi sebentar supaya dia lebih
kering lagi. Walaupun kalau ditaruh di freezer selama dia tidak masuk udara dinginnya ke dalam, itu juga tetap bisa kering. Gitu. Tapi satu lagi sih saran saya, jangan diawet-awet deh, sayang, sayang. Maksudnya biar dia bisa cepat kemakan supaya nggak mubazir. Gitu. Oke, Chef Ragil, ini ada satu lagi dari akunnya mana tadi ya? Ini kalau masuk lagi tuh ke scroll lagi gitu, Chef. Nah, ini dia dari akunnya Zafar. Tips Chef Ragil untuk abon, mungkin maksudnya untuk abon makanan untuk anak-anak gitu. Jadi campuran untuk makanan anak-anak gitu, Chef. Tipsnya dong, Chef Ragil, ini menarik juga ya. Hasil dari kurban kita bisa nikmati bersama dengan anak-anak. Iya, silakan Chef Ragil. Ya, jadi untuk anak-anak terbagi dalam arti yang di bawah 2 tahun atau yang di atas 2 tahun. Kalau yang di bawah 2 tahun, selama dia sudah bisa makan nasi, insya Allah sudah bisa makan abon ini. Tapi mungkin kalau dia masih tidak terlalu suka makanan-makanan yang agak kasar, itu bisa di blender, misalnya dijadiin bubur atau makan bersama bubur atau bersama sup. Nah, ini bisa karena akan menjadi lebih lembut dan lebih gampang untuk ditelan. Kalau yang muda di atas 2-3 tahun, itu sih sudah bebas, sudah bisa diapain aja selama anaknya juga tidak masalah dengan rasa, itu udah pasti enak banget. Kalau misalnya mereka ada masalah rasa dengan rasa pedas, nah masaknya jangan pakai cabai untuk masak tumis-tumisannya, itu juga pasti enak banget. Yang pasti juga kalau misalnya buat bubur ditambahin abon juga enak banget loh. Jadi buat anak-anak semuanya juga udah siap dan udah bisa langsung dikonsumsi. Iya. Pokoknya praktis banget deh ini. Alhamdulillah, baik. Chef Ragil, ini ternyata makin banyak pertanyaan masuk, tapi memang tentang program ya. Sahabat Easy, ini kalau Fitri lihat, ada salah satu perwakilan juga dari Easy ya. Ada Pak Ardani.easy akunnya. Pak Ardani, kira-kira gimana Pak? Kita mau join nggak Pak di sini Pak? Kita mau ngobrol bareng nggak Pak? Silakan. Kalau misalkan mau join, nanti Fitri coba undang. Karena ternyata euforianya Chef Ragil dari sahabat Easy ini banyak mempertanyakan ini. Bagaimana dari segi pengolahannya, lalu bagaimana nanti dari segi penyalurannya gitu ya. Jadi bagaimana ini kira-kira? Kalau misal memang oke, pengganti dari mungkin kita tidak tahu ya jaringan atau kondisi teknis yang ada di lokasinya Pak Har ini Chef Ragil. Karena belum join kembali nih sahabat Easy, kita coba join sebentar. Fitri keluar dulu, Fitri coba undang. Bentar ya. Oke, baiklah sahabat Easy. Sepertinya coba bisa nggak kira-kira teman-teman kita undang mungkin Pak Ardani berkenan untuk kita live juga Pak? Kita undang live juga. Bagaimana? Sambil menunggu ya, aku mau menyapa-nyapa lagi. Oke. Ini udah request to join. Mungkin bisa di ini teman-teman bisa di confirm request to join-nya dari Pak Ardani. Masuk di teman-teman. Di tim lapangan. Bagaimana di tim studio? Wah, ternyata kita juga ada ini nih. Jaringannya juga sepertinya ya. Aduh, sayang sekali ya sahabat Easy ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Kita share ke
Pak Ardani ya, sebentar. Kita coba lagi sekali lagi, karena ini menarik banget ya, euforia dari teman-teman. Menarik sekali ini, Chef Ragil, banyak pertanyaan-pertanyaan masuk. Oh, Alhamdulillah, kita sudah terhubung lagi dengan Pak Haryono. Masya Allah, banyak yang kangen ini sama Pak Haryono. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih karena tadi kami juga sempat tertahan untuk bisa join dengan Pak Ardani, Pak Haryono. Karena ini banyak yang menunggu jawaban dari Pak Haryono selaku Ketua Program Kurban 1442 Hijriah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Fitri lanjut lagi dengan Pak Haryono ya. Fitri sapa ya. Assalamualaikum Pak Haryono. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Mbak Fitri terputus tiba-tiba. Iya, memang begitu kan. Kalau klasiknya kita ya, dengan teknologi online. Baik, Fitri langsung saja ini dari akun lanjutannya ini, Pak Har. Akun Trevoriam. Ini tadi sudah, lalu ke akunnya Muza. Kalau boleh tahu di mana saja lokasi pengolahan abonnya, Pak? Ya. Tadi di laporan teman-teman di lapangan ya, tadi sudah disampaikan. Jadi memang untuk proses pengolahan abon kita nanti ada di 2 titik ya, dipusatkan di 2 lokasi. Jadi yang pertama itu ada di wilayah Lumajang ya, lebih tepatnya ini di Desa Klanting ya, Desa Klanting, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang itu ya. Nah yang satu lagi ini nanti dipusatkan di wilayah Makassar ya, di wilayah Sulawesi Selatan. Nah jadi memang di 2 tempat inilah nanti semua aktivitas itu ya, mulai dari tadi pengadaan, kemudian pengolahan, pengepakan sampai dengan pengiriman nanti akan dilakukan dari 2 lokasi ini. Jadi dari 2 lokasi yang tadi memang kita dengarkan langsung live reportnya seperti itu ya Pak Har ya? Iya, betul. Maka tadi kan disampaikan kan itu langsung dari lokasi kandang itu. Di mana lokasi hewannya berada di situ, dan nanti memang untuk pengolahan juga tidak akan jauh itu dari lokasi sekitar. Ya, baik. Ini Fitri lanjutkan dari akun argumen_ID. Dalam kondisi pandemi, apakah ada strategi khusus Pak Har dalam hal penyaluran nantinya mengingat PPKM resmi diperpanjang? Ya, baik. Jadi ini memang menjadi satu tantangan tersendiri ini ya bagi kami dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain ya. Terutama nanti rekan-rekan yang menjalankan tugas ini di lapangan untuk mendistribusikan. Yang jelas yang pertama adalah kita semaksimal mungkin gitu ya mengupayakan untuk taat terhadap aturan gitu ya, taat terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah sejauh ini sudah dikeluarkan ya beberapa aturan sebetulnya, misalkan dari Kementerian Agama gitu ya, berkaitan dengan surat edaran pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Adha gitu ya, dan juga pelaksanaan kurban gitu misalkan. Nah itu kita sebisa mungkin kita mengikuti ya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini kan kita juga sering menyampaikan ya bahwa di program abon kita Kurban Easy ini kita mengupayakan semaksimal mungkin aman gitu ya. Aman bagi pekurban, aman bagi penerima manfaat, aman bagi panitianya gitu ya yang melaksanakan, kemudian aman secara syariat juga gitu ya, dan juga aman untuk hal yang lain. Nah, maka sebisa mungkin kita juga mengupayakan semuanya prokes gitu ya. Prokes, jadi mulai dari proses penyembelihan gitu ya, di mana nanti petugas yang melakukan aktivitasnya baik di RPH maupun nanti di kandang itu kita bekali dengan APD gitu ya, dengan APD sehingga mereka yang bertugas itu juga aman gitu ya. Jadi sampai dengan nanti pengolahan di UMKM juga sama gitu ya. Jadi kalau sahabat Izi melihat
video atau mungkin dokumentasi yang pernah kita share misalkan, nah itu kita pastikan mereka menggunakan APD gitu sehingga sebisa mungkin aman. Nah, terus kemudian tahapan terakhir misalkan ketika mendistribusikan ke masyarakat nih, ini memang tantangannya di sini nih, karena biasanya kalau ada bantuan gitu ya, khawatir gitu masyarakat itu kan berkumpul gitu ya, berkumpul rame gitu, kemudian juga ya mudah-mudahan sih tidak ya berdesak-desakan gitu. Kadang kalau kita melihat banyak apa namanya pembagian bantuan atau mungkin daging kurban gitu misalkan ya. Nah, ini kita sudah siapkan juga gitu ya skenario-nya di masyarakat bahwa nanti kita akan berkoordinasi dengan aparatur setempat. Gitu ya, baik RT atau mungkin RW dan aparatur yang lain gitu ya, takmir masjid misalkan gitu. Nah, kita sebisa mungkin bahwa nanti yang akan hadir gitu ya untuk menerima secara simbolis tidak banyak ini, paling hanya 5 saja gitu ya, 5 orang saja untuk kemudian kita ambil dokumentasi sebagai bagian dari laporan gitu kepada para mudhohi atau pada para pekurban. Selebihnya nanti akan diantarkan ke rumah-rumah gitu Mbak Fit. Jadi masyarakat tetap di rumah, nanti abonnya diantar gitu ya. Jadi biar aman, tidak berkumpul dan nanti bisa dinikmati lah ya di rumah, diam saja di rumah, nanti kita antarkan abonnya ke rumah. Nah, jadi kita harapkan dengan beberapa persiapan ini nanti kita mengupayakan semaksimal mungkin memang di tengah pandemi ini semuanya aman lah gitu ya, aman secara keseluruhan ya dalam pelaksanaan kurbannya. Demikian Mbak Fit. Iya, ini Fitri scroll makin tambah aja pertanyaannya. Jadi sahabat ini, Fitri coba 3 pertanyaan terakhir ya, karena memang mengingat waktunya kita sudah mau menuju waktu sholat zuhur. Dan ini langsung saja nih Pak, 3 nih Pak. Pertama dari akun cari duit ID. Ini expired abonnya berapa lama kira-kira? Lalu yang kedua, dari akun argumen_ID, butuh berapa lama ya Pak untuk mengolah sapinya menjadi abon? Dan ini yang terbaru sekali dari sahabat Izzy, akun Asma AGRC_. Mohon info batas ikutan kurban di Izzy kapan ya? Semoga saya ada rezeki bisa untuk berkurban dengan Izzy. Oh, Masya Allah, terima kasih. Silakan Pak Har. Ya, baik, terima kasih. 3 pertanyaan sekaligus ya. Yang pertama, expirednya ini abon kita nanti akan bertahan sampai dengan 1 tahun ya, 12 bulan gitu. Jadi dari mulai produksi nanti di tanggal 20 gitu ya dan seterusnya itu di bulan Juli ya, berarti nanti expirednya akan jatuh juga di bulan Juli 2022 gitu. Nah, jadi nanti memang ini harapan kita memang bisa dirasakan gitu ya, bisa dinikmati oleh penerima manfaat ini lebih panjang, lebih panjang gitu ya. Jadi sekali makan 3 suap, ini 3 suap lagi, sehingga nanti bisa lebih panjang nih dinikmati ya. Karena 1 pieces abon kita juga isinya lumayan banyak nih Mbak Fit. Jadi isinya itu sampai dengan 200 gram, gitu ya, 200 gram. Jadi ini ya mudah-mudahan sih bisa sangat bermanfaat lah gitu ya untuk para penerima manfaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi proses pengolahan dagingnya menjadi abon sebetulnya kita targetkan dari hari H gitu sudah mulai produksi di hari pertama sampai dengan nanti di hari ke-7 atau ke-8 gitu ya. Jadi dalam waktu 8 hari nanti mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini semua produksinya. Jadi sebetulnya hari pertama pun sudah ada itu abon yang jadi gitu ya. Abon yang jadi, maka kemudian memang di hari kedua itu hari tasyrik yang pertama itu kita sudah mulai bisa itu mendistribusikan abon itu secara bertahap gitu. Jadi kalau proses pembuatan abonnya sih langsung jadi hari itu juga jadi. Cuman memang ada batasan ya kapasitas maksimal dari masing-masing UMKM. Jadi memang nanti secara bertahap kita akan produksi daging itu menjadi abon maksimal ya, nanti maksimal di 2 pekan lah gitu ya, kalaupun nanti ada sedikit error barangkali di mesin dan lain sebagainya, tapi kita upayakan tidak akan lewat dari 2 pekan itu untuk produksi seluruh produksi dari sapi yang akan kita sembelih. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga ini dari akun Asma AGRJ_. Mohon info batas waktu ikutan kurban di Izzy kapan ya? Semoga saya
kita kurban di Baik. IZI. Jadi sahabat IZI, kita membuka ini sampai dengan hari tasrik kedua maksimal ya, maksimal walaupun tadi saya juga sempat sampaikan bahwa nanti juga bergantung juga ya terhadap stok kita nih yang ada hewan kita yang sudah kita adakan jauh-jauh hari gitu ya. Harapannya sih nanti sesegera mungkin nih ya bagi sahabat IZI sekalian ketika memang ada keleluasaan rezeki misalkan dan memang punya niat untuk berkurban, silahkan deh gitu ya bisa konfirmasi dulu nih, saya mau kurban ya misalkan komitmen dulu misal boleh juga gitu ya, nanti disampaikan jika kita khawatir nanti stoknya habis. Jadi kita buka sampai hari tasrik kedua, hanya saja nanti memang tetap akan disesuaikan kepada stok yang sudah ada nih, stok yang tersisa gitu Mbak Fit. Tapi tentunya Pak Har, lebih cepat jauh lebih baik ya Pak Har ya. Karena kita tidak tahu stoknya tadi juga yang disampaikan sama Pak Har juga sudah menipis sekali sahabat IZI. Ayo kita jangan sampai, kalau bisa kesempatan ini jangan sampai melewati tanggal 20 gitu. Jadi sebelum tanggal 20 sudah bisa langsung komit atau bahkan bisa langsung menyatakan saya berkurban dengan inisiatif Zakat Indonesia gitu. Terima kasih, ini Masya Allah sahabat IZI, terima kasih yang sudah join juga untuk Pak Haryono selaku Ketua Kurban 1442 Hijriah dari Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Terima kasih Pak atas pemaparannya tentang bagaimana progres laporan dari program Abun Kita Kurban IZI juga dengan Chef Ragil. Fitri juga ucapkan terima kasih Chef Ragil sudah memberikan tips and triknya juga dengan dengan kejujurannya Chef Ragil untuk memberikan tadi bagaimana rasa dari Abun Kita Kurban IZI ini. Wah, ini menarik sekali. Tentunya Abun Kita Kurban IZI ini komposisinya dari rempah-rempah Indonesia ya, Chef Ragil ya? Iya. Jadi lebih sehat lagi gitu. Udah dari daging terbaik hewan kurban yang kita olah jadi abon, lalu dicampur dengan rempah-rempah Indonesia yang bukan hanya menambah cita rasa, tapi juga memberikan rasa, bukan rasa ya, dan memberikan sehat gitu. Karena rempah-rempah itu kan sehat begitu ya, Chef Ragil ya? Ya, memberikan selain rasa juga memberikan manfaat. Betul, betul sekali. Baik, sekali lagi mungkin ada closing statement dari Pak Har dulu sebelum kita menuju untuk ke Chef Ragil. Silakan. Baik, sahabat IZI, yang pertama kami dari Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini dari sahabat IZI semuanya atas dukungan ya, support dan juga bergabungnya sahabat IZI semua di acara kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit banyak gambaran ya berkaitan dengan bagaimana nih sebetulnya programnya Abon Kita Kurban IZI ya. Tadi sudah kami sampaikan sedikit banyak, termasuk tadi berkaitan dengan bagaimana kesiapan kita ya. Insya Allah kita siap ini untuk kemudian nanti menjalankan program kurban 1442 Hijriah. Yang pertama, kemudian yang kedua gitu, boleh juga nih nanti sahabat IZI bisa menyampaikan informasinya ke sahabat-sahabat yang lain gitu ya tentang program IZI nih, karena tadi ya seperti yang banyak kita sampaikan tadi bahwa program ini banyak loh sebetulnya memberikan kemanfaatan gitu kepada masyarakat. Jadi tidak hanya kepada penerima abonnya, tapi juga memberikan kemanfaatan kepada para petani, kemudian memberikan kemanfaatan juga kepada para UMKM dan masyarakat di sekitar UMKM gitu. Nah, maka di masa pandemi ini bisa jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bisa membahagiakan orang lain. Walaupun nggak memberi secara langsung, tapi bisa merekomendasikan program ini kepada sahabat yang lain, ini salah satu bagian untuk bisa membahagiakan saudara kita di masa-masa pandemi. Seperti itu Mbak Fit, terima kasih sekali lagi kepada sahabat IZI semuanya. Ya, sama-sama Pak Har, terima kasih. Sekarang kita mau mendengarkan dari Chef Ragil. Silakan Chef Ragil. Ya, untuk para sahabat IZI, saya sih simpel aja. Ayo, kurban yuk, yang memang niat kurban, kita cepat berkurban dengan Abon Kita Kurban IZI. Ya, maksudnya kita bergotong royong untuk berkurban. Itu aja. Supaya mengingatkan lagi, supaya langsung cepat pada kurban. Selamat siang, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, Chef Ragil. Fitri melanjutkan dari apa yang disampaikan
disampaikan oleh Pak Har juga Chef Ragil. Jadi yuk sahabat Easy bisa dilihat di running text kami atau mungkin info-info yang sudah banyak kita sampaikan di Instagram @inisiatif zakat. Jadi bisa dilihat bagaimana untuk ikut berkurban, untuk sama-sama bergotong royong berkurban. Bukan hanya pahala berkurban yang didapat oleh sahabat Easy, tapi juga untuk memberikan kebahagiaan bagi pengusaha kecil sekitar ya. Tadi sahabat Easy yang disampaikan oleh Pak Har, bisa memberikan kebahagiaan untuk UMKM yang mengolah abonnya, lalu juga bisa memberikan kebahagiaan untuk pengusaha sapi, peternak sapinya tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang ada di Lumajang ya, itu langsung ada di sana yang memang mengurusi sebagai penanggung jawab dari peternak sapinya. Sangat menginspirasi ceritanya bahwa bagi Mudohi atau bagi sahabat Easy yang mengamanahkan kurbannya di Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia sangat-sangat membantu sekali perekonomian dari peternak sapi maupun UMKM yang akan mengolah menjadi abon kita kurban Easy. Dan lagi-lagi sahabat Easy, abon kita kurban Easy juga membantu untuk seluruh penerima manfaatnya nanti karena abon kita kurban Easy tidak perlu diolah kembali. Tentunya ini juga aman untuk sahabat Easy yang ingin berkurban di Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia 5 kali lebih aman. Aman untuk sahabat Easy-nya yang berkurban di sini karena tidak perlu kemana-mana. Cukup mempercayakan amanah kurbannya di Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, jadi bisa di rumah saja, tentu aman. Lalu yang kedua, aman juga bagi kami untuk panitia. Lalu yang ketiga, aman juga untuk penerima manfaatnya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Har, tidak ada titik kumpul, jadi kita penyalurannya langsung ke rumah masing-masing, dan penerima manfaat juga tidak perlu memikirkan bagaimana bumbu, gas, ataupun minyak untuk mengolah dari daging hewan kurban tersebut. Yang terakhir, ini aman juga secara nilai syar'inya. Jadi, tunggu apa lagi sahabat Easy? Mari bergotong royong kurban dengan abon kita kurban Easy 5 kali lebih aman, bergizi, dan mudah dinikmati. Stay tune terus sahabat Easy di media sosialnya @inisiatif zakat atau di YouTube-nya ini Zia TV. Subscribe, like, comment, and share karena banyak sekali info-info Islami maupun tentang kurban ini ya. Silakan sahabat Easy dengan abon kita kurban Easy ini bisa dilihat kembali info-info selengkapnya di media sosial kami. Terima kasih sekali lagi sahabat Easy yang telah bergabung. Fitri mohon izin, ini Masya Allah, karena udah terpikir tadi menu-menu makanan yang dicampur dengan abon kita kurban Easy ya. Jadi agak belibet ini ngomongnya pas mau closing. Mohon maaf. Dan intinya sekali lagi tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan sahabat Easy. Kalau tidak penting lebih baik stay at home saja dan stay safe untuk sahabat Easy. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Easy. Dan Chef Ragil, Pak Haryono, terima kasih. Teman-teman yang ada di lapangan terima kasih tadi sudah join. Assalamualaikum.